Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Oke, perkenalkan, nama saya Ridho Rahman. Kalian bisa panggil saya Ridho. Di kelas 11 ini saya akan mengampu di mata pelajaran ekonomi. Oke, nah salah satu materi ekonomi di kelas 11 yang akan kita bahas kali ini mengenai pendapatan nasional. Oke, materinya apa aja sih yang akan dibahas di materi ini? Wow, ternyata ada 6 pembahasan ya. Ada tentang pendapatan nasional, ada manfaatnya, ada komponen, ada pendekatan, ada pendapatan per kapita, dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan nasional. Tapi nggak usah khawatir, dari keenam pokok pembahasan ini, kita hanya ngebahas 3 materi aja ya, pengertian, manfaat, dan komponen aja. Gitu, jadinya kalian nggak usah khawatir gitu ya untuk materi kita. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, ada salah satu tokoh ekonom dunia yang bernama Arthur Cecil Figo yang menyatakan bahwa apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional di sini itu sebagai bagian dari pendapatan objektif masyarakat gitu. Jadinya pendapatan yang diterima oleh masyarakat di sebuah negara gitu. Ya. Ya, baik itu yang berasal dari masyarakat di negaranya ataupun masyarakatnya yang ada di luar negeri gitu, yang harus diukur melalui mata uang tertentu. Ya. Jadinya kita bisa menghitung pendapatan yang diterima oleh masyarakat Indonesia di Indonesia, masyarakat Indonesia di luar negeri, gitu. Dan kita harus mengukurnya itu dengan mata uang tertentu, gitu. Nah, sedangkan menurut Irving Fisher, pendapatan nasional itu merupakan hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Jadi, inti pendapatan nasional ini kaitannya itu sangat erat dengan masyarakat yang ada di sebuah negara gitu ya, karena pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu akan dihitung oleh negara yang akan menjadi pendapatan nasionalnya gitu. Oke, ini ada manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian cari-cari tuh ya di website BPS, Badan Pusat Statistik, nah itu bisa dilihat tuh pendapatan nasional berdasarkan jenis perekonomiannya atau berdasarkan bidang perekonomian. Kalian bisa melihat apakah sektor pertaniannya ataukah sektor industrinya yang paling banyak menyumbang di pendapatan nasional di sebuah negara atau daerah gitu. Kalau misalkan sektor pertaniannya itu lebih tinggi nilainya daripada sektor industri, berarti ya perekonomian negara tersebut itu masuknya ke dalam sektor agraris. Tapi kebalikannya, kalau misalkan industrinya itu lebih tinggi, berarti struktur perekonomian di sebuah negara tersebut itu menganut sistem ekonomi yang industrial. Selanjutnya, yang kedua itu adalah membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Seperti itu. Tetapi untuk membandingkan perekonomian nanti ada satu lagi ya yang paling akurat itu dibandingkan pendapatan nasional, yaitu pendapatan per kapita. Nah, yang ketiga kita dapat membandingkan data pendapatan dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Kita akan melihat nih apakah terjadi pertumbuhan atau enggak pendapatannya gitu. Kalau misalkan mengalami pertumbuhan yang positif, itu bagus. Ya, jadinya pemerintah itu bisa menggunakan cara yang sebelumnya gitu untuk meningkatkan lagi pertumbuhan pendapatannya. Tapi kalau misalkan malah nggak tumbuh, malah menurun, nah itu bisa menjadi sebuah evaluasi ya bagi pemerintah, gimana caranya agar pendapatannya itu bisa meningkat lagi gitu. Dan yang terakhir itu adalah membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Yang tadi ya, jadinya pendapatan nasional di sini itu sebagai evaluasi, sebagai masukan
kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat banyak. Nah, ini adalah materi terakhir untuk pertemuan pertama kita mengenai konsep pendapatan nasional. Oke, kalau kalian lihat di sini ada 6 konsep kan ya? Ada konsep dari GDP, terus ada konsep dari GNP, terus yang ketiga ada konsep dari NNP, NNI, PI, dan DI. Oke, mungkin GDP nanti bahasa Indonesianya itu adalah produk nasional bruto ya. Maaf, produk domestik bruto. Atau disingkat menjadi PDB. Nah, kalau kalian lihat rumusnya nih GDP, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah di dalam negeri. Gitu. Kata kuncinya itu adalah di dalam negeri. Kalau kita lihat masyarakat yang ada di Indonesia, apakah isinya hanya orang Indonesia aja? Ya tentu jawabannya enggak, ya kan ya? Ada masyarakat asing yang tinggal di Indonesia. Itu entah itu menjadi seorang diplomat atau enggak sebagai tenaga kerja, ya intinya ada warga asing yang ada di Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat bandingannya nih dengan GNP atau bahasa Indonesianya adalah produk nasional bruto. Atau kita singkat menjadi PNB. Nah, kalau jadi PNB, ingat WNA yang ada di dalam negeri harus kita kurangi. Ya. Dan kita harus menambah WNI yang ada di luar negeri. Berarti kata lain dari PNB itu adalah status warga negaranya. WNI yang ada di dalam maupun WNI yang ada di luar. Ini adalah konsep dari GNP. Jadinya jangan sampai ketukar ya. GNP itu kita melihatnya WNI, sedangkan GDP kita melihatnya adalah dalam negerinya. Jangan sampai ketukar. Oke, dipahami di otak kalian gitu ya. GDP, domestik. Berarti kita ngelihatnya di satu negara. Oh, satu negara itu ada orang asing sama ada orang asli. Berarti rumusnya adalah WNIDN dalam negeri ditambah dengan WNADN. Gitu. Sedangkan produk nasional bruto atau gross national product nasional, berarti kita harus melihat kepada status kewarganegaraannya. Oh, ternyata orang Indonesia itu nggak hanya di Indonesia loh, ada juga nih di luar negeri. Makanya rumusnya itu adalah WNIDN ditambah dengan WNILN. Kalau kita menggunakan GDP, kita harus menguranginya dulu nih dengan WNADN-nya. Gitu. Atau bisa juga nih plus minus dengan pendapatan neto luar negeri. Gitu, ya. Next, konsep yang ketiga itu adalah net national product. Oke, net national product apa? Berarti produk nasional bersihnya atau netonya. Produk nasional neto. Atau PNN ya. Itu produk nasional neto. Di mana produk nasional neto rumusnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Ini bukan pembagian ya, ini atau. Jadinya nama lain dari penyusutan itu adalah depresiasi. Kalau nanti di soalnya itu nggak ada penyusutan, adanya depresiasi, ya itu maknanya sama aja. Gitu ya. Jadinya jangan sampai bingung. Wah, ini nggak ada penyusutan, adanya depresiasi, gimana ya? Gitu, karena itu maknanya sama aja. Oke, paham ya sampai konsep yang ketiga? Selanjutnya konsep yang keempat ini adalah NNI, di mana kalau kita Indonesiakan menjadi income artinya pendapatan, nasional artinya nasional, net artinya neto gitu atau bersihnya ya. Nah,
Yang dimaksud dengan net national income ini adalah pendapatan nasional bersihnya. Nah, makanya kalau misalkan yang ditanya pendapatan nasional, kalian lebih prefernya itu ke NNI-nya, ya, ke NNI-nya. Oke, di mana NNI rumusnya itu adalah tahapan sebelumnya. Tahapan sebelum NNI apa? NNP. Ya udah kita masukkan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Oke, pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Gitu. Nah, kemudian konsep yang kelima itu adalah personal income. Income artinya pendapatan, personal artinya adalah perorangan atau personal. Berarti personal income itu adalah pendapatan perorangan. Nah, pendapatan perorangan di sini rumusnya yang paling panjang ya, kalau kalian lihat. Gitu. Berarti PI sama dengan tahapan sebelumnya. Tahapan sebelum PI apa? NNI. Makanya di sini kita tulis NNI ditambah transfer payment. Berarti pembayaran transfer di mana pemerintah itu nggak mencari keuntungan dari pembayaran ini. Gitu ya. Pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak mencari keuntungan. Gitu. Itu yang dimaksud dengan transfer payment. Dan dikurangi dengan semua iuran yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Kalau orang tersebut bayar iuran asuransi, ya dikurangi iuran asuransi. Kalau orang tersebut bayar iuran dana pensiun, dikurangin juga iuran dana pensiun dan lain-lainnya. Intinya semua iuran dimasukkan ke dalam iuran yang ini. Gitu. Oke, ada juga laba ditahan. Laba ditahan itu apa? Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Gitu. Itu yang disebut dengan laba ditahan. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Nah, yang terakhir ini adalah pajak perseroan atau pajak perusahaannya ya. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah disposable income atau DI. Berarti pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke, rumusnya apa dari DI? Rumus dari DI itu adalah TI, tahapan sebelumnya, dan dikurangi dengan pajak langsung. Gitu. Nah, yang menjadi poin penting atau yang harus kalian perhatikan dengan cermat itu di NNI, PI, dan DI. Karena semua komponen tadi ada pajaknya. Jangan sampai kalian itu ketukar pajaknya ya. Gitu. Yang pertama adalah nggak langsung. Yang kedua adalah perseroan, pajak perseroan. Dan yang terakhir itu adalah langsung. Gitu, jangan sampai ketukar ya. Gitu. Dan saya harap urutannya pun juga sama nih, jangan jangan diacak. Gitu. Kalau saya pribadi cara ngafalnya itu adalah 3P dan 3I. Berarti P dulu nih, yang akhiran P-nya dulu. GDP, GNP, NNP. Gitu. Jadinya 3P dulu, baru 3I. Oke, berarti dimulai dari NNI, PI dulu, baru ke DI. Gitu ya. Nah, ini cara mengingatnya. Dan harus diingat juga nih konsep dari GDP dan GNP-nya. GDP yang kita lihat adalah dalam negerinya, sedangkan GNP yang kita lihat adalah status warga negaranya. Jangan sampai ketukar. Oke? Nah, sekian presentasi dari pembahasan yang pertama. Setelah ini ada kuis sebanyak 10 soal. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan masih ada yang bingung dari soal yang saya berikan, boleh banget kalian menghubungi saya ya, gitu, di WA ataupun di email.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pemaparan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.